Selamat pagi Sobat Sehat, selamat datang di podcast episode pertama dengan tema melawan kekerasan seksual menuju gerakan emansipasi wanita dalam gagasan Gerakan Seragam Peduli Kesehatan. Saya Alfurqadi Maharani dan saya Hana Maulidina. Hari ini kami bersama Ibu Prastiwi Trinjani, SKM Plus dari UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Kak Hana, narasumber kami itu keren banget nggak sih Kak Hana? Betul dong, keren banget karena kita langsung mendatangkan dari UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo nih Kak Koni. Dan for your information aja nih, narasumber kita kali ini tuh sudah sering banget menghadiri beberapa pertemuan atau mungkin seminar terkait tema yang akan kita bahas ini Kak Hana. Betul banget kan Kak Koni. Jadi Sobat Sehat boleh memanggil Ibu Yanti, betul ya Ibu? Ya betul, biar tidak terlalu panjang-panjang. Iya betul. Dan jika boleh tahu Ibu di UPTD PPA itu menjabat sebagai apa Ibu? Atau bertugas sebagai apa? Ya, baik ya. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri, walaupun tadi sudah diperkenalkan ya. Nama saya Prastiwi Triyanti, SKM Plus. Kebetulan oleh pemerintah daerah saya diberikan amanah sebagai kepala UPTD PPA. Tahu singkatan PPA? Perlindungan Perempuan dan Anak. Berarti Ibu ini sebagai kepala UPTD PPA di Kabupaten Sidoarjo. Ya betul. Wah, keren banget kan Kak Hana? Betul Iya. banget. Kalau boleh tahu nih, Ibu sebagai kepala UPTD PPA ini pernah tidak menemui korban secara langsung atau mungkin ada nggak korban kekerasan seksual yang kira-kira tuh berkesan bagi Ibu? Gitu. Selalu ya, jadi setiap ada pengaduan kasus kekerasan terhadap anak itu selalu berhubungan langsung. Jadi mengadukan ke tempat kami melalui pengaduan itu otomatis setelah nanti dari asesmen dari para konselor yang ada, otomatis saya sebagai manajer kasus di UPTD PPA selalu berhubungan dengan korban ya, mau langsung atau tidak langsung itu kami selalu berhubungan. Jadi secara langsung menghandle ya. Untuk mengarahkan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh korban. Karena kekerasan ini kan banyak sekali ya, kekerasan terhadap perempuan dan anak itu salah satunya seperti yang kita bahas topik hari ini, kekerasan seksual. Baik, selanjutnya boleh di-sharing di sini ya Ibu kepada Sobat Sehat apa saja kesibukan Ibu Yanti akhir-akhir ini. Wah, kalau kesibukannya otomatis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya saya sebagai kepala UPTD PPA kan penanganan terhadap kasus ya. Jadi fokus kami otomatis melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan yang melakukan pengaduan ke tempat kami. Jadi sehari-hari ya otomatis selain penanganan kasus, saya juga mendapatkan tugas dari kepala dinas untuk melakukan sosialisasi sebagai ranah pencegahan terhadap kekerasan anak ya, baik itu di lingkungan pendidikan maupun di tingkat masyarakat mulai desa sampai kecamatan, bahkan ke instansi-instansi juga kami lakukan. Berarti sangat berusaha untuk mensosialisasikan terkait pencegahan dari kekerasan seksual itu. Betul, karena memang selama ini apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak itu masyarakat masih ada yang bingung harus kemana melapor. Nah, sekarang kita sudah turun mulai dari level bawah, jadi sekarang sudah masyarakat kita mulai melek hukum ya istilahnya, sadar hukum, sudah mulai tahu harus kemana melapor ketika terjadi kekerasan, ketika terjadi masalah-masalah yang memang tidak bisa diatasi sendiri. Kalau boleh sharing aja nih ya Ibu, di lingkungan saya sendiri itu juga mungkin masih bingung ya terkait pengaduan dari korban gitu ya. Sandikannya gimana? Betul sama Ibu. Jadi kebanyakan itu korban bingung bagaimana sih cara tindakan-tindakan tersebut. Jadi begini, kalau bisa saya mungkin ini sebagai generasi muda ya melalui Youth Forum, melalui Duta Kesehatan, kita ini harus di masyarakat harus juga
istilahnya kalau di pendidikan melek huruf kita juga harus melek peduli sama lingkungan ya. Kalau kita melihat, mendengar atau mendapatkan pengaduan itu monggo kita saling support. Jadi pengaduan ke tempat kami itu ada beberapa metode. Yang pertama yaitu pengaduan secara langsung, jadi korban bisa langsung datang ke OPT BPA. Kemudian yang kedua bisa melalui tidak langsung, itu bisa melalui hotline yang kami punya. Ya, nanti mungkin di akhir acara ini nanti bisa saya berikan nomor hotline berapa yang bisa menghubungi kami, sehingga kami bisa atau mungkin dari adik-adik Youth Forum ini bisa membantu masyarakat kemana mengadu ketika ada kasus. Jadi bisa datang langsung atau melalui hotline. Ya. Tadi kan kita sudah banyak bahas panjang lebar Ibu terkait kondisi di sekitar. Mungkin kita mau tanya dulu terkait hal paling mendasar, yaitu menurut Ibu bagaimana Ibu mendeskripsikan kekerasan seksual itu sendiri dan apa saja jenis-jenis dari kekerasan seksual yang sering terjadi pada remaja? Jadi yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu ya kalau kita deskripsikan ya, bahwasanya suatu perbuatan yang melecehkan, yang merendahkan ya, atau menyerang anggota tubuh kita, khususnya kalau kita berbicara seksual itu otomatis alat reproduksi yang kita punya ya, sehingga yang menimbulkan ketidaknyamanan, penderitaan atau bahkan traumatis baik secara mental maupun psikis. Adapun jenis-jenisnya banyak sekali ya. Kalau di lingkungan kita itu banyaknya terjadinya pemerkosaan, ya, kemudian intimidasi seksual, kemudian pelecehan seksual, bahkan akhir-akhir ini di lingkungan pendidikan, satuan pendidikan banyaknya eksploitasi seksual ya yang mulai diperdagangkan. Jadi anak-anak muda sekarang ini memang harus hati-hati sekali akan media sosial yang mulai terbuka. Ini banyak sekali kejadian-kejadian melalui media sosial ya. Media sosial itu terjadi kekerasan seksual. Bahkan istilahnya yang sekarang lagi ngetren KPGO. KPGO itu kekerasan berbasis gender online. Jadi ya betul, jadi Kak Hana, Kak Kori, betul ya namanya nggak salah ya. Kak Kori ya, bukan Kak Kori. Ini banyak sekali terjadi, anak-anak sekarang itu melalui medsos itu sering terjadi. Ya. Bahkan istilahnya kayak TPPO ya, tindak perdagangan orang itu terjadi secara seksual. Karena memang perdagangan perempuan, perdagangan remaja kita itu kan ranahnya ke profit ya, mencari profit seperti itu. Jadi sebenarnya jenis kekerasan seksual itu banyak sekali. Bahkan kalau istilahnya di jalanan atau saling menggoda dengan siulan pun itu sudah termasuk ranah kekerasan seksual ya. Jadi kalau istilahnya ada orang sweet ketika kita merasa tidak nyaman itu sudah masuk. Tapi kalau kita cuekin aja nggak peduli, ya sudah kita nggak abaikan istilahnya. Memang perempuan itu rentan gitu. Ya, perempuan rentan ya. Jadi memang kita jadi generasi muda itu sekarang harus tahan banting ya, tahan mental ya. Jangan sekarang istilahnya apa ya? Generasi apa? Strawberry ya. Strawberry yang muda pandai ber-IT tapi kadang-kadang mentalnya yang lemah, apa istilahnya sensitif ya. Mental pasti biasanya tentang mental. Iya, betul. Untuk itu diadain podcast ini gitu kan. Iya. Semakin kuat. Tadi kan sempat disinggung Ibu terkait kekerasan berbasis online. Kalau boleh tahu langkah penyelesaian masalah tersebut dari UPTDBP itu bagaimana? Apabila kekerasannya itu dilakukan secara online gitu? Ya. Jadi yang selama ini kami lakukan pengaduannya ke tempat kami yang berbasis online. Kalau memang itu masih bisa diantisipasi, biasanya kita sarankan mulai dari ganti nomor telepon, semua medsosnya ditutup atau mungkin ganti akun sementara polling down dulu, tidak bermedsos dulu sehingga tidak terganggu dari pelaku untuk menghubungi seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang
korban ini sudah merasa tidak nyaman, terusik, bahkan apa ya istilahnya psikisnya kena, itu kita melakukan pendampingan secara psikologis. Jadi kami punya tenaga psikolog klinis yang mana bisa memberikan terapi untuk pengembalian support dan semangat para korban yang mengalami KPDU atau bahkan kekerasan seksual secara langsung ya. Karena sekarang banyak sekali anak-anak muda antar teman aja sudah menjual temannya, itu sudah makanan sehari-hari. Video call seks anak SD sudah melakukan ya. Jadi sudah bukan hal yang tabu atau aib lagi, bukan anak-anak muda sekarang terkait Malah seksual. sekarang kayak dijadikan ajang keren-kerenan. Oh betul ya, ajang keren-kerenan. Lebih dinormalisasi ya Bu biasanya. Iya betul, dinormalisasi ini apa? Pemikirannya ya, istilahnya mindsetnya itu harus berubah. Jangan mengikuti apa ya, gaya-gayaan atau keren-kerenan terkait dengan oh kalau aku nggak melakukan seksual itu nggak keren. Nah semacam itu harus mulai dihilangkan pemikiran-pemikiran seperti itu. Betul sekali. Baik Ibu, karena hari ini merupakan hari spesial dan kita membahas isu seputar kekerasan seksual khususnya pada para korban yaitu perempuan serta upaya emansipasi wanita. Nah sekarang Sobat Sehat sebelum jauh lebih dalam mengerti isu tersebut, jadi Ibu bisa menjelaskan apa itu gerakan emansipasi wanita kepada Sobat Sehat. Jadi gini ya, gerakan emansipasi itu kan memberikan hak yang sama terhadap perempuan dan juga laki-laki untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi ya, mengembangkan inisiasinya ya untuk menjalankan kehidupan ini. Jadi emansipasi wanita itu turut serta ya, bahkan kita sebagai generasi muda perempuan maupun laki-laki kita sebenarnya tidak menyalahi kodrat, tapi kita harus sejajar dalam hal kemandirian, mengembangkan profesi kita, pendidikan kita. Bahkan sekarang kan pemimpin-pemimpin kita sudah tidak harus seorang laki-laki, tapi perempuan sudah bisa memimpin ya, seperti itu. Tapi kita tidak boleh lupa bahwasanya perempuan memang ada kodratnya ya. Kodrat perempuan itu memang tidak bisa dihapus ya. Misalnya kita memang apa kira-kira kalau dari Kak Hana dan Kak Koni yang diketahui kodrat perempuan itu apa? Kodrat perempuan itu pertama wanita, lalu memasak, ya, menyusui juga ibu. ya, itulah salah satu contoh kodrat ya, bahwasanya seorang perempuan itu menstruasi itu tidak mungkin orang laki-laki yang melakukan ya. Tapi kalau misalnya pekerjaan saja itu bisa kita saling bersama-sama. Bahkan memasak pun tidak mesti harus perempuan. Sekarang kita chef-chef kita kan juga laki-laki. Kayak abang-abang nasi goreng lebih enak gitu. Ya itulah. Jadi memang ada beberapa, kita harus bisa membedakan mana yang kodrat, mana yang memang kita bisa emansipasi ya. Menurut ibu, tapi kenapa kalau mungkin masih ada beberapa pihak yang menentang kalau misalnya perempuan itu bisa menjadi pemimpin atau mungkin perempuan itu yang mulai menginisiasi suatu gerakan gitu? Ya itu tadi kita kembali ke mindset kita ya, bahwasanya memang perempuan kalau zaman dahulu itu memang kan harus adanya di belakang ya. Sekarang pun kita harus tunjukkan bahwasanya kita sebagai seorang perempuan itu juga mampu ya, kita mampu mengedukasi, kita mampu untuk memimpin, kita mampu untuk apa ya, melakukan hal-hal yang biasanya seorang laki-laki lakukan, tapi tidak, tadi kembali lagi tidak melawan kodratnya. Iya. Jadi tahu porsinya gitu. Iya betul. Ya. Tapi kalau dalam hal kekerasan, kenapa kalau perempuan tuh lebih rentan? Tapi apakah di UPTD PPA itu pernah mendapati korban kekerasan seksual itu dari laki-laki seperti itu? Ya memang kalau perempuan itu kan dianggap bahwasanya anak dan perempuan itu kan kelompok marginal ya, kelompok yang rentan, yang mudah dilakukan hal tersebut. Tapi sebenarnya kalau laki-laki dewasa itu memang kebetulan bukan masuk di ranah kami, karena kami nomenklaturnya itu dari pemerintah melalui
pusat sampai daerah itu kan perempuan dan anak. Tapi untuk seksual, untuk anak, laki dan perempuan ramah tamah. Mungkin terbersit. Kalau perempuan jelas bayangannya kalau kekerasan seksual mesti ranahnya ke persetubuhan, pencabulan gitu ya. Kalau laki-laki mungkin terbersit enggak dari Kak Hana sama Kak Ori? Apa yang terjadi kalau kekerasan terhadap laki-laki? Usia anak, ya usia remaja, usia anak. Usia anak mungkin juga sama kali ya, Bu. Iya. Dari pelecehan seksual juga biasanya dilakuin. Kalau nggak salah saya pernah dengar berita gitu, baca berita korbannya itu laki-laki, seorang anak, dan pelakunya itu seorang perempuan yang lebih tua gitu usianya, jauh lebih tua. Ya, itu pernah terjadi juga. Dan juga satu lagi sekarang kekerasan seksual itu juga dilakukan laki sama laki. Jadi seperti sodomi, ya LSL. Jadi anak-anak muda sekarang bilangnya LSL ya, laki suka laki, perempuan suka perempuan, itu juga terjadi. Jadi itu memang nyata dan memang terjadi di Sidoarjo juga ada hal-hal semacam itu. Jadi itu juga sudah kami tangani ya. Semacam kasus sodomi itu antar teman juga terjadi. Miris ya. Ini tugasnya ya Duta Kesehatan untuk bisa membantu kami memberikan edukasi ke para generasi muda ya untuk memutus mata rantai jangan sampai terjadi hal semacam ini. Betul sekali Ibu. Jadi kami ingin tahu nih Ibu, di lembaga pendidikan sendiri bagaimana UPT DPPA bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual dan pentingnya emansipasi wanita. Jadi begini, kalau di tempat kami itu kan memang ranahnya ada istilah pencegahan, perlindungan, dan penanganan. Kalau pencegahan dan perlindungan ini ada di Dinas DP3AKP, di mana ini memang pengampu kami itu di bidang perlindungan perempuan dan anak. Adapun penanganan kasusnya di tempat kami UPT DPPA. Tapi kami selalu berkoordinasi dengan bidang PP yang ada di dinas untuk melakukan istilahnya edukasi ke sekolah. Kita melakukan sosialisasi dari sekolah ke sekolah mulai PAUD sampai SMA dengan PAUD juga sudah kita berikan sosialisasi, tapi kan dengan topiknya dengan cara yang otomatis berbeda ya, menghadapi anak PAUD, SD, SMP, SMA. Kemudian kita melakukan sosialisasi dengan kampanye berlian. Kampanye berlian ini kampanye bersama lindungi anak. Nah dari situ nanti kita biasanya untuk yang jenjang SD sampai SMA kita setelah melakukan sosialisasi kita membuat deklarasi yang mereka harus tanda tangani bersama bahwasanya tidaknya terjadi kekerasan di lingkungan sekolah, biasanya seperti itu. Kemudian kita juga melakukan MOU atau kerjasama dengan Satuan Pendidikan dengan kami. Jadi intinya apabila ada kasus kekerasan terhadap anak itu kalau sekolah tidak bisa menyelesaikan bisa koordinasi dengan kami untuk menanganinya. Seperti itu. Jadi kerjasamanya seperti itu, ada MOU, kita ada sosialisasi, edukasi ke pihak Satuan Pendidikan. Mohon maaf ya sebelumnya. Sejauh ini kan berarti masih di sekolah. Kan akhir-akhir ini di Sidoarjo juga pernah ada kasus kekerasan seksual di pondok pesantren, yang dimana pondok pesantren itu dengan dari agama Ibu. Bagaimana menurut Ibu? Ya, kami tidak di sekolah aja termasuk pondok pesantren tadi kita lupa ya. Jadi pondok pesantren kita juga masuk, walaupun masih belum semuanya, karena memang ada yang pondok pesantren, ada beberapa yang memang belum terbuka, mungkin karena dianggap hal tersebut hal yang tabu, jadi ada masih beberapa yang belum kita masuk. Tapi rata-rata kita sudah mulai koordinasi dengan Kemenang, dengan PA, sehingga kita bisa untuk memberikan edukasi ke sekolah maupun ke pondok pesantren. Berarti sudah mencakup seluruh jenjang pendidikan. Iya betul. Baik, betul sekali Kak Moni, keren banget ya. Memang tadi khusus banget mendatangkan narasumber langsung dari UPT DPPA. Kayak nggak salah gitu kan? Ada informasi yang kita bagikan kepada semua teman-teman Halo Sobat Sehat akan dapat Tersampaikan dengan gitu.
Baik Ibu, jadi kita tahu nih pentingnya pendidikan sex education sejak dini. Nah, lalu biasanya nih Ibu, para korban ini kan yang melaporkan itu malah justru mereka ini mendapatkan seperti bully-bulian, bukan bully-bulian, mungkin lebih ke namanya ini terekspos dan wajahnya lebih terekspos daripada pelakunya sendiri. Jadi bagaimana kita dapat mengatasi hal tersebut, karena kan sebetulnya korban ini harusnya dilindungi, tapi kebanyakan yang terjadi saat ini lebih melindungi pelakunya daripada korban. Jadi korban yang fotonya tersebar lalu namanya juga tersebar, sedangkan pelakunya ini terkadang masih belum ditampilkan. Iya, mungkin kadang kalau misal dari pihak keluarganya si korban itu mungkin lebih mendapatkan nama buruk ketimbang dari keluarga pelaku. Seperti itu gimana? Ya, jadi begini, selama kasus yang kami tangani, kami mempunyai kode etik, ya Kak ya. Jadi punya kode etik yang mana salah satu kode etik kami merahasiakan semua permasalahan yang kami tangani. Ya, kalau sekarang di media massa sampai menampilkan wajah dan lain sebagainya, itu sebenarnya melanggar kode etik. Dan itu tidak pernah kami lakukan. Biasanya yang melakukan kan memang kita dengan media massa itu kan selangkah lebih maju ya. Jadi seperti itu. Kadang-kadang masyarakat yang menjadi korban ini kurang peka terhadap lingkungan. Jadi kadang-kadang siapapun yang tanya dia jawab. Siapapun yang ditanyakan dia tampilkan wajahnya, padahal itu sebenarnya kan tidak diperbolehkan. Nah, itu memang itu sudah lepas dari penanganan kami. Kalau kami otomatis tertutup sekali, kode etik kami ada. Jadi memang tidak pernah kita menampilkan wajah dan lain sebagainya. Kalau kita menampilkan wajah pun biasanya wajahnya kita blur, jadi tidak jelas. Itu. Kemudian kalau terkait yang nama jelek kok korban, saya rasa otomatis ya, kalau sudah misalnya terlaporkan tertangani oleh ranah hukum, oleh media massa sampai medsos pun, itu kan otomatis namanya jadi terpampang di mana-mana ya, merasa bahwa dia itu juga jelek, otomatis itu ya. Adapun untuk pelaku, saya rasa itu memang kalau pelaku itu bukan karena dari TTDPA, karena penanganan kami itu konsentrasinya ke korban. Oh, berarti lebih mungkin apa ya, kayak konseling gitu ya? Iya, kita melakukan konseling. Jadi intinya kita penanganannya itu mulai dari awal pengaduan sampai dengan terminasi. Terminasi itu sampai dengan hasil akhir, ya. Itu kita melakukan pendampingan. Jadi kami selalu mengikuti arahnya. Kalau memang pengaduan ini memerlukan tindakan secara hukum, penanganan secara hukum, kita sampai ke pengadilan, sampai persidangan pun juga melakukan pendampingan ke korban. Jadi bukan ke pelaku ya, kalau pelaku memang ada institusi sendiri yang menangani. Iya. Jadi kalau ada image keluarga korban yang dipermalukan, namanya jelek, itu saya rasa masih kurang tepat ya. Otomatis kalau menjadi jelek itu karena memang beritanya yang kadang-kadang terputar kan. Iya. Tapi kalau dari kami menjaga sekali kerahasiaan. Saya penasaran juga ini Ibu. Di zaman sekarang itu biasanya karena dari efek media massa tadi ya Ibu ya, menyebabkan masyarakat jadi menyalahkan si korban gitu. Jadi menyalahkan cara berpakaian, padahal contohnya saja yang sekarang lagi marak itu penjual gorengan itu ya Kak, tahu nggak? Seorang anak yang cuma penjual gorengan akhirnya sampai meninggal. Jadi apa ya, kalau image tentang berpakaian, sebenarnya korban itu belum tentu orang-orang atau pemuda-pemudi kita yang berpakaian minim atau yang menimbulkan rangsangan atau menimbulkan pikiran yang jelek, itu belum tentu. Dari pakai baju rok mini, pakai tank top ya, itu bukan sebagai ukuran sebenarnya, tapi itu merupakan salah satu penyebab ya, karena kebanyakan juga korban ini bukan pakai pakaiannya minim dan lain sebagainya, dengan
menutup aurat pun rata-rata korban yang datang ke tempat kami semuanya berhijab. Nah, kenapa kok sampai menjadi korban? Pakai sudah pakai baju tertutup pun sudah tetap menjadi korban. Jadi pelaku inilah, pemikiran pelaku ini memang sudah niatnya niat buruk ya, niat jahat, niat buruk di pikirannya hanya ada sesuatu niatan pornografi, niatan punya istilahnya hawa nafsu yang terlalu besar sehingga siapapun bisa menjadi sasaran. Bukan hanya masalah pakaian yang minim aja, tapi berbusana yang tertutup pun bisa menjadi salah satu sasaran. Jadi itu yang menjadi pemikirannya. Kenapa kok pemikirannya seperti itu? Yaitu tadi salah satunya dampak dari media sosial yang sekarang kayak pornografi itu kan terbuka sekali ya. Bahkan tentang seksual ini bukan hanya untuk memenuhi hasratnya saja, tapi sudah sampai ke ranah perekonomian dan lain sebagainya, sebagai ajang pemerasan dan lain sebagainya. Bahkan memang tadi awal saya sampaikan KPGO tadi itu juga bisa dibuat sebagai ajang pemerasan. Yang berhijab, yang tertutup pun itu bisa istilahnya yang muda sekarang tahu istilah grooming, sexting. Nah itu ya grooming, sexting itu kan juga teman-teman kita bukan yang pakai minim aja kan, dari yang berbusana lengkap bisa itu terbuka semua, difoto sama pelakunya sehingga sebagai ajang pemerasan dan lain sebagainya. Jadi memang bukan ukuran ya, tapi merupakan salah satu penyebab. Kalau misal dari BPA, apabila ada korban yang diancam seperti itu, mungkin sebagai ancaman untuk mereka yang mungkin dalam keadaan tanpa busana, kira-kira dari BPA langkah apa yang bakal diambil untuk menyelamatkan si korban? Ya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi kita kalau memang masih dalam bentuk ancaman, itu kan kita tidak bisa memproses secara hukum, masih dalam bentuk ancaman ya. Tapi kalau sudah terekspos, sudah dikirimkan ke sana atau kemari, kita bisa koordinasi dengan pihak kepolisian, dengan cybercrime ya, itu yang bisa menangani secara hukum. Jadi kalau memang hanya ancaman-ancaman, biasanya kita tutup media sosialnya, mau kita ganti semacam itu. Kemudian kita penguatan ke psikisnya ya dengan terapi tenaga psikolog supaya paling tidak terlalu mengingat kejadian-kejadian tersebut. Dampak dari kekerasan seksual yang paling buruk dari korban yang selama ini Ibu pernah temui, kira-kira sampai seperti apa? Dampaknya korban kekerasan seksual ini ada yang sampai hamil, sampai melahirkan ya. Kita penguatan ke anak-anak ini bisa kembali ke sekolah, itu kami lakukan, bisa sampai kembali ke sekolah. Ada yang memang sampai putus sekolah ya, karena memang sudah merasa tidak nyaman. Nah itu kita penguatan secara psikolog aja. Dampak yang terburuk sih ada yang sampai karena kekerasan seksualnya itu melalui media sosial, kita rujukan ke rumah sakit jiwa pun ada. Bahkan mirisnya coba, kira-kira umur berapa? Belasan tahun? Belasan tahun. Usia kelas 6 SD perempuan itu harus kita kirimkan ke rumah sakit jiwa menur hanya gara-gara kecanduan seksual secara online. Itu pernah SD. Iya. Nah, ini tugasnya generasi muda ya untuk memutus rantainya ini ya. Ya, jadi Sobat Sehat, kita kan sudah tahu dampak buruk ini yang akan ada dari kekerasan seksual, dan harapannya kita semua dapat menjadi agen penggerak. Betul. Ya, jadilah 2P istilahnya. Apalagi kalau di satuan pendidikan, kita harapkan teman-teman ini menjadi 2P. P yang pertama sebagai pelopor. Pelopor itu agen perubahan menjadi ke arah yang lebih baik ya. Perubahan agen penggerak, agen perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian yang P1-nya sebagai pelapor. Jadi kita harus berani melaporkan ketika kita melihat, mendengar, ya, menyaksikan sendiri apabila ada terjadi kekerasan. Jadi kekerasan itu bukan hanya seksual saja, bisa kekerasan secara fisik, kekerasan secara verbal, ya, itu bisa dilaporkan. Kalau itu memang berdampak. Betul sekali. Jadi sesungguhnya kita juga sedih ya mendengarkan cerita-cerita dari para korban. Nah,
Untuk terakhir nih Ibu, sebagai penutup, jadi langkah apa saja yang dapat kita lakukan untuk menuju emansipasi wanita? Ya, langkah kita harus peduli dengan sekitar kita menjadi generasi muda yang memang berpikiran positif, mempunyai kegiatan positif seperti ini. Saya bangga sekali generasi muda di Youth Forum ini bisa menjadi duta kesehatan yang bisa mengangkat beberapa topik ya. Jadi itu tadi sebagai agen penggerak, agen perubahan yang lebih baik. Kalau memang di sekitar kita, generasi muda kita ranahnya ke arah yang negatif, kita bisa ajak mereka ke arah yang positif. Contoh, kalau kekerasan kan ada beberapa anak itu yang suka saat ini tawuran, suka bertengkar dulu ya bahasa Jawanya ya. Itu kalau seperti itu kita bisa tarik mereka ke arah yang lebih baik, misalnya ayo daripada kita bertengkar berhubungan dengan hukum, lebih baik kita bertengkar yang positif. Gimana benar positif, kita ikut seni bela diri seperti itu. Jadi contohnya seperti itu. Sebenarnya banyak Ibu media bilang orang positif dari Betul. Cuma mungkin tinggal pengarahannya saja dari pihak orang tua, guru, lingkungan, gitu. Ya. Dan untuk yang terakhir, kita boleh diminta closing statement, pesan dari Ibu kepada sobat sehat yang saat ini sedang menyimak pembicaraan kita. Iya. Jadi pesan saya, ayo kita sebagai generasi muda, sebagai masyarakat secara umum, kita peduli dengan lingkungan. Jangan sampai adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak di sekitar kita. Karena saat ini eranya kekerasan terhadap anak ini dari tahun ke tahun lebih meningkat, selalu meningkat. Ayo kita sebagai generasi muda ikut membantu lingkungan sekitar kita agar tidak terjadi kekerasan, terutama di lingkungan satuan pendidikan maupun generasi-generasi muda. Kita menjadi penggerak agen perubahan ke arah yang lebih baik, supaya generasi muda kita nanti di tahun 2045 sebagai generasi pengganti kami yang sudah harus bergeser ya, tahun emas, generasi emas di tahun 2000, Indonesia emas di tahun 2045. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik Ibu, terima kasih banyak atas informasi dan pembelajaran yang dibagikan kepada Sobat Sehat. Nah, untuk selanjutnya kami izin untuk membacakan kesimpulan. Baiklah Sobat Sehat, dari pembicaraan tadi selama 30 menit yang telah kita sampaikan, materinya itu benar-benar daging banget ya Ana ya. Betul sekali. Dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah tindakan kriminal yang tidak dapat dibenarkan, baik yang disebabkan oleh cara berpakaian atau perilaku korban sebagai pemicunya. Dan juga jenis-jenis kekerasan seksual itu sangat amat banyak, maka dari itu perlu dilakukan edukasi seks sejak dini dan juga pencegahan kekerasan seksual. Untuk itulah UPTD PPA hadir bersama kami untuk turut berperan aktif dalam melakukan pencegahan dan dukungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual. Kami harap setelah menyimak pembicaraan bersama Ibu Yanti, Sobat Sehat dapat menjadi agen perubahan dalam mendukung gerakan emansipasi wanita. Sampailah kita di akhir acara. Terima kasih atas perhatiannya Sobat Sehat. Saya Hana Dan saya Poni. mohon izin undur diri dan Sampai jumpa di podcast selanjutnya.